Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abraha Petasese di mana saja berada, mari kita mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Ustadz Sarip, alumni PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan yang bertindak selaku imam Salat Idul Adha di Masjid Nurul Jamaah Bonto Alat Tua Makassar ini adalah Ustadz Akram Rahman, pembina Pondok Pesantren Ilmu Yakin Maros. Mari kita dengarkan khutbah Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abraha Petasese di mana saja berada, marilah kita melihat sekilas dahulu warga masyarakat sekitar Masjid Bonto Ala ini untuk datang berduyun-duyun bersama keluarga, berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha 1442 Hijriah. Ini sebagaimana biasanya salat Idul Adha dimulai lebih awal dibanding salat Idul Fitri, karena tentunya sebagian masyarakat yang datang berjamaah ini sebagian ada yang berpuasa sebagai mana yang dianjurkan di dalam salat Idul Adha, disunatkan untuk berpuasa. Nanti buka setelah selesai salat Idul Adha sehingga salatnya dipercepat dibanding salat Idul Fitri. Kita lihat demikian banyak masyarakat sekitarnya yang sudah datang. Ada yang masuk ke dalam masjid dan tentunya tidak mampu menampung warga yang demikian banyak, sehingga sebagian menggelar tikar sajadahnya di teras masjid ataupun di jalan raya. Inilah Masjid Nurul Jamaah Bonto Ala. Kita lihat demikian ramai jamaah, laki-laki dan perempuan, dan itu kita melihat ada onggokan timbunan. Itu adalah rencana perluasan masjid. Nah, ini imamnya dan khatibnya, Ustaz Sarip. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladhi ja'ala lil muslimina 'Eid al-Fitr ba'da siyam Ramadan wa 'Eid al-Adha ba'da yawm Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul malikul 'azimul akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, baru saja kita melaksanakan rukuk dan sujud kita sebagai wujud ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggemakan takbir tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa tidak ada yang besar di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir tahmid yang kita kumandangkan bukan hanya sekedar bahasa biasa, melainkan akan masuk dan menggetarkan pada jiwa-jiwa hingga masuk pada relung-relung kehidupan ini, yang pada akhirnya adalah kita akan menguasai mengumandangkan takbir ini seraya berpedoman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa yang terjadi dalam alam semesta ini. Dalam hari raya Idul Adha ini terdapat kisah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Drama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya sekedar kebetulan semata, melainkan ada nilai-nilai moral yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kala itu mendapatkan titel kehormatan atau yakni Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika penamaan Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam ini, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin kau memberikan Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam sementara Ibrahim disibukkan dengan kekayaan, disibukkan dengan keluarganya sendiri?" Maka apa yang Allah katakan kepada para malaikat? Malaikat, jangan sampai kau menilai Ibrahim dari luarnya saja, dari casingnya saja. Engkau tidak mengetahui bahwa Ibrahim alaihissalam adalah memiliki luhur, nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Dan insya Allah kita sebagai Ibrahim masa kini akan terus mengikuti jejak kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim kala itu adalah orang yang sangat kaya raya. Begitu kaya rayanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Maka total kekayaan Nabi Ibrahim kala itu mencapai 12.000 ekor ternak. Kemudian pada suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, milik siapakah semua ternak yang kau miliki saat ini?" Maka apa yang dikatakan Ibrahim? "Seluruh ternak yang kau lihat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka pada suatu ketika Allah meminta hewan ternak ini, maka tentu aku akan berikan. Jangankan hewan ternak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini, anak kesayanganku Ismail pun alaihissalam, kalau Allah memintanya, maka juga aku akan berikan kepadanya. Maka Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim mengatakan, di penghujung kalimat inilah yang akhirnya menjadi cobaan untuk Ibrahim. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim kala itu menjadi kenyataan. Maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan segala ketaatan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu hal ini telah termaktub dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma balagha qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Maka Ismail sebagai anak yang penurut mengatakan, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, setelah Ismail putra tercinta diterentangkan di atas sebuah batu, maka pisau pun yang dipegang oleh Ibrahim itu siap untuk menebas, siap untuk memotong leher anaknya. Maka apa yang terjadi kala itu? Pisau yang begitu tajam saat itu tidak sanggup untuk memotong leher anaknya.
Akan tetapi ketika Ibrahim alaihissalam mencoba untuk memotong batu di atas itu, maka batu itu menjadi terbelah. Maka bertanyalah Ibrahim kepada pisau itu, "Hai pisau, bagaimana mungkin engkau bisa memotong batu sekeras ini, sementara engkau tidak bisa memotong leher anakku?" Apa yang dikatakan oleh pisau? "Bagaimana mungkin saya mengabulkan permintaanmu Ibrahim, sementara Allah mengatakan jangan kau sentuh kulitnya Ismail, sementara yang bisa aku sentuh adalah batu yang sekeras ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peristiwa pemotongan itu, maka seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kibashi, domba yang berasal dari surga. Maka ketika Ismail alaihissalam sudah siap untuk dipotong lehernya oleh ayahnya, maka datanglah kibashi itu sebagai pengganti dari kurban pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hal ini lagi-lagi Allah maktubkan dalam Al-Quran. Allah katakan, "Wa fadainahu bidhibhin 'azim," dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin," dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang. "Salamun ala Ibrahim," keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim alaihissalam. "Kadzalika najzil muhsinin," demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaahul Adha dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat peristiwa ini, maka malaikat begitu sangat takjub dengan ketaatan, kerelaan hati yang dimiliki oleh Ibrahim. Maka seketika itu malaikat pun berucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyambut kalimat itu, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Lalu Nabi Ismail alaihissalam menyempurnakan kalimat itu, "La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Maka kalimat takbir yang kita ucapkan saat ini adalah perpaduan dari ucapan malaikat, perpaduan dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan perpaduan ucapan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari rangkaian kisah yang setiap momen Idul Adha yang kita dengarkan ini, jangan sampai kita hanya terfokus kepada kejadian yang sangat luar biasa ini, kejadian yang di luar nalar pikiran manusia. Jangan sampai kita mengatakan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi jauh daripada itu. Yang Allah ingin pesankan kepada kita ada banyak hal. Maka yang pertama adalah bagaimana kita melihat ketaatan seorang Ibrahim alaihissalam dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah ingin berikan pelajaran kepada kita pada kisah Ibrahim ini adalah bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Terlebih lagi kita menjadi makhluk sosial kali ini. Nabi Ibrahim mencontohkan untuk kepada anak pun kita harus minta pendapatnya, kita harus bermusyawarah. Jangan sampai kita bertindak dalam kehidupan ini karena hanya untuk mengedepankan egoisme semata. Yang ketiga, jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat penting yang Allah ingin berikan kepada kita bahwa di hari momentum yang spesial ini adalah mari kita menghidupkan rasa solidaritas kita, rasa keberbahagiaan itu harus kita wujudkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya yang disuruh korbankan hewan ternaknya, melainkan anaknya. Artinya berbagi dalam momentum yang spesial ini adalah begitu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan ini menjadi akhir dari berbagai macam hikmah yang Allah berikan kepada kita. Kita tentunya menjadi Ibrahim masa kini, istri kita menjadi Sarah masa kini, anak kita juga menjadi Ismail masa kini. Maka yang luar biasa yang Allah ingin titipkan kepada kita, kita ini semua memiliki apa yang Allah berikan kepada kita, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Dan semestinya yang Allah ingin penggal, yang Allah ingin potong dalam kehidupan Ibrahim, dalam kehidupan kita saat ini adalah bukan harta itu, bukan pangkat jabatan itu, bukan hewan ternak yang kita sembelih itu, melainkan adalah rasa kepemilikan yang selama ini yang mungkin kita tuhankan selama ini.
rasa kekayaan, rasa kepemilikan, harta pangkat jabatan yang mungkin kita agung-agungkan selama ini. Ini adalah hasil kerja keras saya, ini adalah hasil upaya saya, tidak ada campur baunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang Allah ingin potong, itulah yang Allah ingin penggal, itulah yang Allah ingin ambil dalam kehidupan kita, di khususnya di hari momentum yang spesial ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan ma'indakum yanfad, apa yang ada pada dirimu itu akan sia-sia. Wa ma'indallahi baq, apa yang kau berikan pada jalan Allah itulah yang akan menjadi investasi terbesar dalam kehidupan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi 'ala ihsani wa syukru 'ala tawfiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا الإندونيسية خاصة وسائر بلدان عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli. Kamu mandi ada bagus sekali. Nampaknya sih gampang. Kamu kalau